I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Rahmawati dengan NIM H1A12008 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah tanggung jawab sosial perusahaan yang diampu oleh Bapak Mikael Lega, SIP, MIP. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu asal-usul perkembangan tanggung jawab sosial. Nah, sejarah CSR dapat ditelusuri kembali ke pertengahan hingga akhir tahun 1800. Selama revolusi industri, ketika ada kekhawatiran yang berkembang tentang kesejahteraan dan produktivitas pekerja di kalangan industrialis. Kemudian pada akhir tahun 1800 menjadi tahun kemunculan filantropi. Selanjutnya, pada tahun 1953, Howard Bowen menerbitkan buku yang mengadvokasi etika bisnis dan daya tanggap terhadap pemangku kepentingan masyarakat yang disebut dengan Social Responsibilities of the Businessman. Selanjutnya, pada tahun 1960, para ahli mulai menformalkan definisi dari CSR atau yang biasa kita sebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, CSR kemudian benar-benar berlaku di AS pada tahun 1970 ketika konsep kontrak sosial antara bisnis dan masyarakat dideklarasikan oleh Committee for Economic Development pada tahun 1971. Nah, selanjutnya pada tahun 1990 menandai awal persetujuan luas dari CSR tersebut. Nah, selanjutnya pada tahun 2000 CSR telah menjadi strategi penting bagi banyak organisasi dengan perusahaan yang bernilai jutaan dolar. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Bagaimana sih perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia? Di Indonesia, istilah CSR dikenal pada tahun 1980-an, namun semakin populer sejak tahun 1990. Kemudian sejak tahun 2003, Kementerian Sosial dianggap sebagai lembaga pemerintah yang selalu aktif dalam pengembangan konsep CSR ini dan mengadvokasi berbagai perusahaan nasional. Dalam hal ini, Kemensos menjadi pendorong utama kegiatan CSR di Indonesia. Menyusul banyak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang kewajiban perseroan terbatas, hampir seluruh perusahaan di Indonesia telah melakukan program CSR. Implementasi CSR juga di Indonesia ini semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Apa saja sih tantangan dan permasalahan perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia? Nah, menurut Mukti Fajar, menjelaskan ada 2 permasalahan dalam implementasi CSR di Indonesia. Yang pertama di bidang regulasi. Permasalahannya yaitu tidak ada definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan CSR. Kemudian ketidakjelasan definisi menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Kemudian juga pengaturan CSR harus didasarkan pada sistem pasar. Selanjutnya,
pada bidang pendanaan. Sebagai bagian dari pembiayaan CSR dalam anggaran operasional perusahaan. Sumber dana CSR diambil dari sebagian laba perusahaan, kemudian juga intensi pajak terhadap perusahaan yang melaksanakan CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang pertama yaitu sebuah studi yang dilakukan pada manajer CSR di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia menemukan bahwa pemahaman mereka tentang CSR terbatas pada kegiatan donasi dan juga pengembangan masyarakat. Tantangan lain yang ada dalam pelaksanaan CSR di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat ambigu. Nah, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut, perusahaan perlu memperluas pemahaman mereka tentang CSR di luar kegiatan donasi dan pengembangan masyarakat, dan perusahaan juga perlu melakukan evaluasi dan juga pengawasan terhadap program CSR yang telah dilakukan, serta memberikan informasi yang transparan terkait program-program CSR tersebut. Pemerintah perlu memberikan pedoman dan peraturan yang lebih jelas untuk pelaksanaan CSR ini. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.